Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riwayat hidup pahlawan nasional Ranggon dan Romo. 1. Riwayat hidup Ranggon dan Romo lahir di Bone tahun 1915, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Tagala, dari pasangan almarhum Mamula Daitio dan Haja Baiti Daitimo dengan 8 bersaudara masing-masing titik 2. 1. Ranggon dan Romo almarhum. 2. Hadia den Memang almarhumah. 3. Suruga den Kampung almarhumah. 4. Kudaeng den Iji almarhumah. 5. Haji Makatan Desibali almarhum. 6. Haja Mutiara den Lobo. 7. Haja Cici den Ngasih. 8. Mapajalin den Kawang almarhum. Pendidikan. 1. Tahun 1929 tamat di Inladen School di Makassar. 2. Tahun 1932 tamat pada perguruan taman siswa lanjutan di Makassar. Riwayat pekerjaan dan perjuangan. Tahun 1933 sampai dengan tahun 1942 bekerja sebagai tulang punggung mertuanya almarhum Tarasi bin Bantang, Kepala Distrik Bawahan Bontokadatu, Kecamatan Pulau Bangkeng Selatan, dan bertempat tinggal di Kelurahan Canrego. Tahun 1943 sampai 1944 bekerja pada perseroan Jepang Nani Jokaitsu Kabushiki Kaisa atau disingkat NKKK di Takalar, Mapakasunggu. 16 Oktober tahun 1945 terbentuk Gerakan Muda Bajeng sebagai organisasi perlawanan terhadap Belanda yang diketuai oleh Karaing Pulung Bangkeng Haji Pajugang Denganle dan Komandan Barisan Penerjang Ketentaraan dijabat oleh Samsudin Daingerang dan Ranggon dan Romo. 5 Desember tahun 1945 Ranggon dan Romo diangkat sebagai Bate Komara dan Haja Pajugang Denganle sebagai Karaing Lumpua dalam bentuk pemerintahan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Januari 1946 pemerintah yang terbentuk di Pulau Bangkeng mengiring ekspedisi ke Pulau Jawa dengan menggunakan perahu tradisional yang sangat sederhana di bawah pimpinan Mapasaleng Daisija. Dengan belasan orang pemuda untuk membawa pernyataan sikap bahwa di Pulau Bangkeng ada gerakan perjuangan melawan Belanda dan telah terbentuk pemerintah yang setia kepada proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Tanggal 2 April tahun 1946 Gerakan Muda Bajeng berubah menjadi Laskar Lipang Bajeng dan almarhum Ranggon dan Romo disepakati sebagai wakil ketua. Pada tanggal 17 Juli 1946, almarhum Ranggon dan Romo diangkat sebagai pucuk pimpinan Lapris, Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia, dan sekretaris umumnya RW Raden Walter Mengesidi yang beranggotakan 19 organisasi kelaskaran di seluruh Sulawesi Selatan Tenggara masing-masing. 1. Laskar Lipang Bajeng Pulau Bangkeng. 2. Harimau Indonesia Makassar Pangkep. 3. Keris Muda Mandar. 4. BPRI Ganggawa Sidrap. 5. Laptur Jetnek Ponto. 6. Laptur B Bangkalak Barat Jetnek Ponto. BPNI Makassar. 8. TPR Indonesia Makassar. 9.
ALR Makassar. Sepuluh PPI Bantaeng, 11 BPAR Bulukumba, 12 KPS Makassar, 13 Gerakan Muda Camba, 14 Gerakan Muda Tanete Baru, 15 BPI Makassar, 16 Buka Limbung di Gua, 17 Amri Selayar, 18 Gapis Supeng, 19 Terap Pelangga Gua. Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan bahwa almarhum Ranggonden Romo dalam kedudukannya sebagai pucuk pimpinan Panglima Lapris telah terjadi 52 kali pertempuran baik terhadap penyerangan kubu pertahanan Belanda maupun penyerangan terhadap markas Lapris. Demikian pula pada tanggal 28 Februari 1947, tepatnya di hari Jumat, suatu serangan yang sama sekali tidak terduga jika ditinjau dari segi strategi pertahanan. Karena bagaimana mungkin pasukan Belanda mampu menerobos tebing Bukit Lenggese sebagai markas almarhum, di mana perhitungan almarhum tidak akan tembus oleh serangan bentuk apapun kecuali kalau ada pengkhianatan dari kawan sendiri. Sebuah serangan sangat tiba-tiba dari arah belakang tebing yang curam, di mana takdir Tuhan Yang Maha Esa telah menentukan dengan penuh patriotisme, penuh ketabahan dan kesetiaan setelah almarhum Ranggonden Romo terkena peluru di kaki kirinya, dan saat bersamaan adik iparnya M. Jalal Dain Leo serentak melompatinya dan berangkulnya dengan maksud untuk melindunginya dan membawa ke suatu tempat yang aman. Namun Ranggonden Romo bersaudara dengan lantang dan berkata kepada adik iparnya M. Jalal Dain Leo, "Tempatkan saya di tempat pasitelengan itu," sambil menunjuk pada suatu batu besar. "Lappa sama anne andi tena mo anne takang mangku narapi memang tommi pemulina Allah Ta'ala binakke ikaw siagang sikam masaribat tanga ngasing patulusuki perjuanganmu. Bagiku ajal tidak dapat lagi ditunda saat sudah tiba. Tinggalkan saya, kamu segera lari." Muhammad Jalal Dain Leo berseru, "Biarlah kami ini semua gugur bersama kakak. Kami rela dan ikhlas sepenuhnya." Tetapi Ranggonden Romo dengan suara tegas mengatakan tidak. Sambil mengerahkan pistolnya kepada M. Jalal Dain Leo, "Jika kamu tidak segera lari, maka sendiri yang akan menembakmu." Dengan sikap kesatria almarhum Ranggonden Romo melompat ke atas batu yang ditunjukkan tadi, berdiri tegak penuh gagah berani, memutahkan semua pelurunya kepada musuh yang menyerangnya, hingga almarhum gugur pada saat itu juga. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan gugurnya Ranggonden Romo tidak berarti perjuangan Lapris berakhir, tetapi pimpinan secara kolektif dilaksanakan oleh masing-masing M. Jalal Dain Leo, HM Dain Temba, dan Makatan Desi Bali. Almarhum Ranggonden Romo bersama 9 saudara bersama 9 orang pasukannya, termasuk pengawal pribadinya Bapak Bata, dan meninggalkan seorang istri almarhum Bunga Tubuh Dain Lino dan 5 orang anaknya masing-masing, Hajah Rahmatia Deninga, Insinyur Haji Andi Hafid Ranggong almarhum, Hajah Zainab Desangin almarhumah, Siti Fatimah Dengintang almarhumah, Edi Sapri Ranggong almarhumah. Salah seorang teman perjuangan HM R. Amin Daud dengan tulus mengatakan penilaiannya terhadap kepemimpinan almarhum, bahwa sesungguhnya almarhum Ranggonden Romo memulai perlawanan pertempurannya hanyalah dengan keluhuran, beriman, kepercayaan untuk kemenangan pada kebenaran sesuai dengan sifat kepemimpinannya,
yang terlihat dari gambaran wajah dan dari hidupnya sehari-hari. Dia menyerang dan memberikan perlawanan dengan tenang, hati-hati tetapi pasti. Dia telah memimpin ketua pertahanan perlawanan dengan keyakinan sekeras baja pendirian yang tetap tangguh serta dengan tindakan perbuatan yang mengumumkan atas rasa kewajiban dan penuh tanggung jawab sampai titik akhir ajalnya. Dan kepada laskarnya dia berkali peninggalan betapa semestinya sebagai orang pemimpin berbuat dan bertindak bagi arti suatu pengorbanan yang harus diberikan oleh seorang pemimpin manakala waktunya telah tiba. Dia, almarhum Ranggonden Romo, gugur karena tidak dapat menghayati hidup yang dipaksakan kepadanya oleh suatu angkara murka kolonialisme bangsa penjajah. Hanya bangsa yang besar yang dapat menghargai jasa para pahlawan. Dengan surat keputusan Kepala Staf Angkatan Darat nomor .5/77 anal 5/2/1960 tanggal 15 Februari 1960 dan surat keputusan nomor .03/5360 angka Romawi 14/1961. Almarhum diangkat sebagai mayor pensiunan dan pada tanggal 11 Desember 1962 jenazah almarhum dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Pulau Bangke Selatan. Alhamdulillah dengan upaya dan kerja keras serta doa kita semua berdasarkan keputusan Republik Indonesia nomor 109/TK/2001 tanggal 3 November 2001 almarhum Ranggonden Romo dianugerahi pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dan tindak kepahlawanannya dalam perjuangan melawan penjajah pemerintah kolonial Belanda, khususnya dalam perjuangan mempertahankan prinsip kemerdekaan sehingga hal demikian dapat dijadikan teladan sebagai setiap warga negara Indonesia. Penganugerahan ini diterima langsung oleh ahli warisnya Haja Rahmatia Dainginga pada tanggal 8 November 2001 di Istana Jakarta, dipimpin oleh Wakil Bupati Dr. Haji M. Said Pemusuh MSI dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Takalar Haji M. Dain Tembak. Anggota DPR RI Haji Nur Hayati Yasin Limpo dan Baktiar Sabuddin SH sebagai keluarga almarhum. Almarhum Ranggonden Romo gugur untuk kita hidup meneruskan perjuangan. Takalar, penyusunan Legiun Veteran Republik Indonesia Cabang Takalar, Ketua HM Karain Tembak, Wakil Sekretaris Haji Muhammad Ali Rupa. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.